Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini bakalan ngomongin sebuah film yang sangat-sangat tidak terduga akhirnya tayang di bioskop Indonesia. Ini gak akan ada yang expect film ini tayang di bioskop lokal, yaitu ada Winnie the Pooh Blood and Honey 2. Seperti yang bisa lo lihat dari judulnya ya, ini sequel dari Winnie the Pooh Blood and Honey yang rilis kalau nggak salah tahun lalu sih. Film pertamanya tuh rilis tahun 2023. Nah, gue kaget ini tayang karena yang pertama ini film slasher. Slasher itu jarang banget tayang di Indonesia loh. Karena ya tidak ngebawa hantu-hantuan ya. Fokusnya bukan demit-demitan, fokusnya bunuh-bunuhan. Kalau buat penonton awam tuh bakal ngomongnya, wah itu bukan horor tuh, bukan hantu soalnya. Padahal slasher juga horor sih. Dan yang kedua, ini lebih aneh lagi nih. Film pertamanya itu nggak masuk bioskop Indonesia. Biasanya kan kalau ada film kedua itu film pertamanya tuh tayang tuh. Distributor kan pasti mikir ngapain ngebawa film yang ini kalau film pertamanya, film sebelumnya tuh nggak masuk. Siapa yang mau nonton? Nah pasti kan distributor, eksibitor tuh mikirnya kayak gitu. Tapi ini beda. Karena mungkin yang ngebawa tuh adalah RA Pictures ya. Kan lu udah pada tahu juga mungkin RA Pictures selain produksi film, mereka juga merambah ke distribusi. Jadi importer film luar, dan kayaknya mereka nih mau ngambil jalan alternatif. Film-film luar yang buat mereka itu potensial tapi nggak akan dibawa masuk sama distributor lain. Misal kemarin mereka ngebawa Maibu ya, film Thailand. Kalau di Indonesia kan yang lebih sering tayang tuh film-filmnya GTH tuh. GTH tayang, RA ngambil yang lain nih. Mumpung waktu itu Grandma lagi rame kan, film Thailand lagi meledak, masukin Maibu. Dan sekarang ini mungkin pemikirannya adalah karena penonton kita kenal Winnie the Pooh terus ngeliat anjir Winnie the Pooh-nya jadi pembunuh, yaudah gue tonton. Entahlah, tapi ini adalah langkah yang mengejutkan buat gue. BTW buat yang belum tahu nih, Winnie the Pooh Blood and Honey yang ini yang kedua dan yang pertama itu sama-sama masuk sebagai shared universe seperti MCU nih, tapi namanya adalah The Twisted Childhood Universe alias TCU, yang intinya ya bakalan ngumpulin karakter-karakter dari dongeng-dongeng untuk anak kecil yang kemudian dibikin twisted, dibikin hancur gitu, dibikin monster pembunuh, dibikin jadi psikopat. Dan mereka udah announce beberapa filmnya juga yang tahun ini tayang. Selain Blood and Honey 2 ada Peter Pan Neverland Nightmare. Anjir, Peter Pan jadi psikopat di sini. Terus juga kemarin beberapa waktu lalu nih baru aja ngerilis first look buat Bambi The Reckoning yang bakal tayang 2025, dan puncaknya tuh adalah pada saat semua monster itu berkumpul di film yang juga tayang tahun depan tahun 2025 dengan judul anjing, judulnya tai banget lah. Judulnya adalah Pooniverse Monster Assemble, anjir lah. Ini nggak tahu deh apakah nanti akan diganti judulnya, tapi gue rasa ini judul yang sangat-sangat shitpost banget lah. Tapi ya sudah, emang filmnya shitpost kok. Filmnya emang nggak berusaha untuk jadi pinter, nggak berusaha untuk terlihat lebih dari apa yang kelihatan di permukaan. Ya udah, emang tujuannya cuma sebatas bikin penonton shock ngelihat karakter masa kecil mereka dari negeri dongeng itu dibikin jadi haus darah, jadi sadis, cuman itu doang. Nah kalau film pertamanya sendiri jelek banget. Makanya pada saat film ini di-announce, banyak juga yang nanya ke gue di medsos, perlu nonton gak ya bang? Karena yang pertama itu hancur banget, udah kayak trauma. Ada juga yang bilang gue gak selesai bang nonton yang pertama saking jeleknya. Well, that's true. Gue tuh jarang banget dan termasuk agak anti untuk menyampah-nyampahkan sebuah film. Tapi kalau lu mau menyampah-nyampahkan sebuah film, Winnie the Pooh Blood and Honey yang pertama itu adalah sampah yang sesungguhnya guys. Bad movie is one thing gitu. Dan gue bisa menerima, memaafkan, mentoleransi film jelek seperti apapun. Tapi Winnie the Pooh Blood and Honey yang pertama itu kelihatan banget kalau dia tuh asal dibikin buru-buru dan cuman aji mumpung loh. Aji mumpung dalam arti copyrightnya, hak cipta untuk membuat film Winnie the Pooh kan selama ini dipegang Disney dari tahun 60-an kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Tapi itu dari tahun sekitar 60-an itu dipegang sama Disney, dan akhirnya tahun lalu atau 2 tahun lalu tuh hak itu lepas balik ke public domain. Jadi kayak wah nih mumpung public domain nih langsung aja kita sikat nih, mumpung kita bebas bisa bikin semau kita, langsung sikat, dan buru-buru hasilnya. Bener-bener asal jadi ya. Gue nggak anti sama film murah. Udah banyak filmmaker bertalenta itu memulai karir dari film murah. Tapi Blood and Honey yang pertama itu budgetnya berapa ya? Bentar. Budgetnya itu adalah 100.000. Itu murah banget sih. Tapi budget murah sekali lagi bisa diakali sama talent, dan jelas filmmakernya itu tidak punya talent. Gue belum pernah ngeliat ya, bahkan untuk sebuah film slasher kan identik dengan plotnya tuh kosong, cuman bunuh-bunuhan dan murah juga. Terus sering kali tuh memamerkan cewek-cewek seksi yang nggak penting sebenarnya. Tapi untuk ukuran film slasher, Blood and Honey yang pertama itu jeleknya bukan main. Gue belum pernah ngeliat di film slasher semurah apapun ada adegan cewek pakai bikini di bathtub atau jacuzzi gitu, gue lupa.
lupa, terus berusaha selfie nih, dan adegan itu berlangsung hampir mungkin 2 menit lebih lah, bermenit-menit. Gue sampai gue fast forward, anjir, gue fast forward dan gak kelar-kelar juga. Itu ngapain bangke, cuman buat ngisi durasi. Itu adalah one of the worst movies I've ever seen in my life, Winnie the Pooh Blood and Honey yang pertama. Nah yang kedua nih rada lain nih. Peningkatan pesat. Budgetnya juga naik dari 100.000 tadi gue bilang, sekarang jadi 500.000. Hitungannya kecil untuk film Hollywood, tapi naik 5 kali lipat tuh jelas ya. Bisa buat nambal ini itu. Dan si sutradaranya Rhys Craig Butterfield itu kelihatan banget coy. Kelihatan banget pengen mamerin kalau nih loh sekarang gue punya duit banyak. Makanya di salah satu shot awalnya, bukan shot awal sih, salah satu adegan pembunuhan awalnya, pas si Pooh itu ngebantai korbannya tuh langsung tuh ada Poohnya nusuk atau nyekek korban gitu, gue lupa. Pokoknya dia lagi ngebunuh korbannya, terus di belakang backgroundnya tuh ledakan. Duh, itu kayak Michael Bay. Kayak bener-bener itu statement gitu, kayak nih lihat loh, sekarang filmnya lebih mahal. Kalau alurnya ya masih nerusin ending film pertama sih, di mana di situ Christopher Robin tuh berhasil selamat dari teror Pooh dan kawan-kawan. Ada Pooh, ada Piglet di film pertama. Semua orang yang ditemui Pooh sama Piglet tuh mati, cuman Christopher Robin yang selamat. Jadi intinya tuh di film pertama diceritain kalau Pooh sama Piglet berubah jadi haus darah karena mereka dendam sama Christopher Robin yang meninggalkan mereka pada saat dia tumbuh dewasa. Tapi nggak semua orang percaya sama ceritanya Christopher Robin ya. Banyak yang bilang dia tuh lu tuh halu, lu tuh cuman menghayal lah, atau bahkan lebih parah lagi dia sendiri si Christopher Robin ini dituduh sebagai pembunuhnya. Nah kalau lu yang nonton film pertama, lu pasti merhatiin kalau mukanya Christopher Robin nih berubah karena emang yang meranin beda coy. Yang main tuh beda. Dan gak cuman mukanya Christopher Robin yang berubah, mukanya Pooh dan kawan-kawan juga beda. Di sini kan ada Pooh, ada Piglet, terus karakter yang baru tuh ada Owl sama Tiger. Tuh mukanya si Pooh sama Piglet ya yang nongol di film pertama tuh beda. Beda dalam arti topengnya lebih bagus. Kalau yang pertama, bangke lah, itu udah bener-bener kayak om-om nih. Om-om di perempatan pakai kostum topeng karet murah, terus ngamen, terus joget-joget, jelek banget, jelek banget. Dan lu bisa ngeliat dari matanya gitu pada saat close up tuh matanya, lah itu mah om-om pakai topeng. Nah yang kedua nih lebih bagus, jauh lebih bagus, lebih serem lah, bener-bener kelihatan ada ekspresinya, ada guratan-guratannya, nggak kayak topeng. Apalagi si itu ya, tampilannya si Owl, gue suka banget. Owlnya kelihatan serem, bener-bener kayak makhluk monster dari dongeng yang gelap. Dan yang buat gue tuh lumayan, gue bilang lumayan doang ya, lumayan pintar dari perubahan-perubahan itu adalah gini. Nggak cuman aktornya itu di recast, nggak cuman topengnya itu dibenerin, tapi filmnya ini Blood and Honey 2 ini ngasih penjelasan kenapa semua itu berubah. Semua berubah karena menurut film ini, film pertamanya Blood and Honey yang pertama itu adalah film yang dibikin berdasarkan pengalaman The True Christopher Robin. Jadi intinya tuh ada film dalam film, dan film yang pertama Blood and Honey yang pertama itu bukan Christopher Robin yang beneran, tapi itu adalah film yang diadaptasi dari pengalamannya si Robin. Makanya di Blood and Honey 2 ini lu bakal ngeliat ada karakternya. Nonton film pertamanya, makanya lebih murah, makanya mukanya Robin beda, karena itu adalah aktor yang memerankan Christopher Robin. Intinya di retcon, ceritanya itu di retcon. Dan bukan cuman itu aja yang di retcon ya. Ada beberapa hal juga yang udah dijelasin di film pertama itu dimodifikasi di sini. Termasuk asal muasalnya Pooh dan kawan-kawan, kenapa mereka bisa haus darah, kenapa bisa ada makhluk aneh seperti ini. Nah itu di retcon. Tujuannya apa ya, untuk ngasih pondasi ke franchise itu tadi, Twisted Childhood Universe. Itu juga nih yang bikin lo nggak harus nonton film pertamanya. Kalau misalkan lo tertarik nonton ini karena katanya reviewnya lebih bagus dari yang pertama nih gitu, tapi gue belum nonton yang pertama dan nggak ada di streaming manapun, nggak perlu. Lo nggak perlu nonton film yang pertama karena itu tadi film pertamanya hanyalah film dalam film. Udah gitu jelek banget, dan akhirnya ceritanya juga di retcon. Jadi lu nggak perlu nonton film yang pertama, lu cukup nonton film yang kedua. Semuanya dijelasin di sini, dari backgroundnya Pooh dan kawan-kawan, hubungan mereka sama Christopher Robin gimana, semua dijelasin di sini. Lu nggak perlu nonton yang pertama, lupakan itu. Dan dibandingin film pertama, ceritanya lebih bagus lah di sini lah, karena penulis naskahnya ganti ya. Kalau yang pertama tuh yang nulis si sutradaranya sendiri tuh, dan terlihat kalau dia tuh nggak bisa bercerita. Penulis naskahnya ganti, jadi Matt Leslie. Nggak bisa gue bilang bagus penulisannya, tapi jauh lebih mending. Fokusnya di sini adalah si Christopher Robin itu berusaha bangkit dari trauma dia, karena dia tuh masih trauma sama pembantaian yang ngelakuin Pooh dan Piglet, dan dia itu datang ke seorang konselor namanya adalah Mary Darling, yang yes bisa lu tebak dia adalah ibunya dari Wendy Darling yang bakal lu temui di Peter Pan. Udah mulai kerasa nih shared universe. Jangan harap itu bisa nampilin eksplorasi psikologis yang mendalam, nggak ada itu, jelas nggak ada di sini.
tapi at least ngasih cerita lah. Jadi ada ceritanya, nggak cuman mbak-mbak bikini selfie gitu doang isi filmnya. Ada ceritanya walaupun nggak bagus-bagus amat, walaupun nggak dalam, tapi ada. Minimal tuh ada. Dan nantinya sesi konseling itu bakal ngasih twist yang buat gue lumayan mengejutkan sih. Lumayan mengejutkan, lumayan menarik, dan bikin universe-nya ini yang emang udah dark itu dibawa ke arah yang jauh lebih dark lagi. Ya intinya sih semua departemennya jauh lebih bagus lah. Efeknya lebih bagus, skripnya agak lebih bagus, hampir semuanya lebih bagus. Satu yang gak lebih bagus, penyutradaraannya. Directingnya emang ya gimana ya, lo gak bisa membeli talent dengan uang coy. Kalau sutradara yang hebat misalkan siapa ya, kayak ya zaman dulu John Carpenter gitu, atau Wes Craven kan mengawali karir dengan bikin horror low budget ya. Itu kelihatan sih mereka terbatas, efeknya murahan, tapi hasilnya bagus. Udah kelihatan kalau mereka adalah sutradara sineas hebat yang terbatasi oleh budget minimalis. Nah kalau si Frank Butterfield ini kelihatan dia emang mau filmnya murah, mau filmnya mahal, tetap aja jelek. Dia tuh kayak nggak punya sense di semua hal gitu, di semua hal yang dibutuhkan sama sutradara ya. Sense bercerita, sense bikin pacing, sense timing, sense mengatur ketegangan, intensitas, dia tuh nggak punya semua itu. Dia tuh udah punya topeng pembunuh yang lebih bagus, tapi tetap aja nih orang kekeh pakai gelap-gelapan. Dan gelapnya nih ya, kalau misalkan lu ngerasa film horor Indonesia itu udah sering pakai gelap-gelapan, terlalu gelap, si Frank Butterfield ini jauh lebih keterlaluan gelapnya. Ini bahkan ada adegan nih ibu-ibu ya, yang kemungkinan tuh penglihatannya juga udah nggak sesegar pada saat dia masih muda nih. Ibu-ibu di rumah malam hari cuci piring nggak nyalain lampu. Dan itu bukan karena lampu rumahnya mati atau saklarnya rusak or whatever, nggak, dia emang nyalain lampu. Hampir semua adegannya itu gelap. Makanya gue ngerasa sayang sih, banyak pembunuhan tuh yang nggak kelihatan jelas karena ya itu tadi gelap banget. Udah gelap, kamera angle-nya juga nggak terlalu clear nih, terus ditambah editingnya yang patah-patah, jadi kayak banyak banget yang anjir nih, padahal udah sadis, padahal gue udah ngeliat oh ini kepalanya ditusuk nih mungkin, atau diinjak sampai hancur, tapi nggak kelihatan karena sutradaranya anjir lah jelek banget. Padahal overall ini film sekali lagi ya peningkatan dan masih bisa ditonton, masih bisa dinikmatin, punya beberapa killing scene yang lumayan brutal sebenarnya, cuman itu tadi directingnya sangat-sangat jelek. Oke, kalau skor untuk Winnie the Pooh Blood and Honey kedua sebenarnya pengen gue kasih 6 atau 6,5, andaikan pembunuhan brutalnya itu kelihatan jelas dan fun, tapi sayangnya tidak diliatin dengan baik, jadi cukup gue kasih 5,5 dari 10 lah. Apakah lu harus nonton ini di bioskop? Nggak harus, kecuali lu punya uang dan waktu yang tersisa gitu, silahkan lu tonton. Lu nggak punya kerjaan, lagi ada duit sisa, silahkan lu tonton. Tapi kalau nggak ada, mepet, nggak ada waktu, nggak ada uang, nggak apa-apa lah di skip. Mungkin duitnya bisa disimpan untuk horor yang lebih keren lagi. Beberapa hari ke depan akan tayang Long Legs, ya udah ditunggu pastikan. Jadi mending duitnya disimpan untuk yang itu. Tapi kalau misalkan lu pengen nonton dan lu belum nonton film pertamanya, ya kayak tadi gue bilang, silahkan tonton. Lu tetap akan bisa mengerti ceritanya karena yang pertama di retcon, dianggap tidak ada. Kalau lu punya pendapat lain soal film ini atau lu pengen menguatkan pendapat gue, silahkan tulisin review lu sendiri di kolom komentar bebas. Silahkan mereview film brengsek ini, dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always ada berbagai cara, ada super thanks, ada Saweria, ada juga lo bisa join membership Cinecrip sesuai dengan tier yang bisa lo saksikan sendiri di home kami. Dan thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership sampai hari ini, terutama teman-teman Besti dan La Familia yang manusia-manusianya, tersangkanya bisa lo saksikan di layar berikut ini. Thank you so much sudah mendukung. Oke, kalau begitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.